Iya, terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat Ustadz, buat Mbak Sarah dan juga sahabat muda ya. Saya sama ratakan sahabat muda, apapun juga usianya, insya Allah dengan merasa muda, insya Allah banyak waktu kita buat belajar. Baik, insya Allah ya, saya masih takjub nih dengan apa yang dipaparkan oleh Ustadz sudah gamblang sepertinya nih Mbak Sarah ya. Jadi saya hanya ingin sedikit saja sharing dari sisi psikologi terkait bagaimana kita mempersiapkan pernikahan melalui beberapa aspek kematangan psikologi ya. Dengan tema yang besar adalah nikah muda, membahagiakan atau mendewasakan atau mensetarakan. Saya akan masuk ke arah bagaimana kematangan itu bisa kita siapkan gitu ya, kematangan kita sebagai seorang individu untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi makanya judulnya agak sedikit berbeda, bagaimana kematangan psikologi menuju pernikahan. Jadi tujuannya adalah bagaimana sebenarnya mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan agar pernikahan yang akan kita tuju ya, baik yang sedang berproses ataupun sedang masih Allah kasih kesempatan untuk sama-sama mendapatkan yang terbaik itu bisa tadi ya mendapat kebahagiaan. Baik, jadi kalau saya mungkin masuk dari sisi psikologi, jadi saya masuk jelaskan pernikahan dari sisi psikologi. Jadi ada satu tokoh namanya Elizabeth Harlow itu menyampaikan pada fase di usia kurang lebih usia dewasa itu dikatakan pernikahan itu adalah suatu periode ya, periode di mana individu itu belajar hidup bersama. Nah, ini menarik. Jadi diawali dengan belajar hidup bersama sebagai suami istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga. Jadi ada titik poinnya bagaimana kita belajar hidup bersama sebagai suami istri. Dan tugas perkembangan ini adalah satu tugas yang harus dilalui. Kalau di dalam psikologi perkembangan itu eh, dalam fase kehidupan manusia itu kita akan melewati berbagai fase ya, dari fase bayi, fase anak-anak, lalu fase remaja, dewasa dan selanjutnya. Jadi ada fase di mana kita belajar hidup bersama sebagai suami istri ya. Jadi dan kalau kondisi ini atau fase ini bisa terlewati dengan baik, maka akan membawa kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bagi individu tersebut. Kenapa? Karena memang fase-fase itu atau masa yang ada itu adalah hal-hal yang membantu kita untuk mengarahkan tugas-tugas perkembangan sebenarnya gitu ya. Jadi tugas perkembangan yang harus kita lalui adalah nanti yang namanya membangun keluarga atau membangun hidup bersama dengan suami istri. Dan pada saat kita menjadi suami istri ini biasanya ya, biasanya diawalinya tadi adalah satu niat yang kita awali adalah bagaimana niatnya ikhlas karena Allah ya. Tetapi pada saat menikah pun tidak bisa sangat dipungkiri adanya karena perasaan cinta gitu ya. Insya Allah cinta kepada Allah yang Allah berikan cinta kita juga kepada makhluk Allah gitu ya, yaitu pasangan kita baik itu suami ataupun istri. Jadi pada saat kita menikah, cinta itu adalah salah satu yang mendasari. Dan cinta itu juga adalah hal-hal yang harus dipelajari gitu ya dalam rangka proses pembelajaran kita bagaimana membangun suatu rumah tangga gitu ya. Jadi beberapa menyatakan kalau cinta itu adalah seni gitu ya. Jadi menikah itu kan sebenarnya wujud ya, wujud bagaimana kita eh, ingin merealisasikan suatu cinta ya dari kedua belah pihak. Jadi karena wujud merealisasikan sehingga kan perlu proses perencanaan, suatu proses persiapan yang dimulai dari diri kita, gitu kan ya. Dan cinta ini adalah satu emosi utama yang mendasari tadi ya, suatu hubungan bersama dengan manusia lainnya, itu pasangan kita. Jadi cinta tadi memang harus kita pelajari, harus dipraktekkan dan juga harus terus diasah, harus terus
suburkan ya. Kenapa? Karena tadi pernikahan kita insya Allah sampai Allah memisahkan gitu ya. Jadi nggak ada tuh pernikahan yang diberikan waktu gitu ya, atau pernikahan sampai 2 tahun aja, 3 tahun nggak ada. Jadi insya Allah nikah itu insya Allah adalah tujuannya sampai kita membawa surganya nanti ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan, berarti kan kita akan bicara banyak proses di situ. Salah satunya bagaimana kita melihat kalau menikah itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita sebagai pasangan ya. Jadi pada saat kita mengarungi suatu pernikahan, artinya di situ kita siap untuk belajar sebenarnya. Kita siap untuk belajar bersama ya, seperti konsep di awal oleh tokoh psikologi itu, memang kita insya Allah akan siap belajar bersama sehingga perlu punya ilmu. Nah, bekal ilmu yang dimiliki oleh kita ini akan menuntun kita untuk punya cara-cara sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mengarungi pernikahan ini. Dan pada saat kita mempersiapkan pernikahan, ada beberapa hal yang memang diharapkan ya, saya katakan diharapkan karena mungkin belum tentu pada saat kita menikah sudah matang semua aspek gitu ya. Tapi diharapkan kita belajar terus dan juga mempersiapkan berbagai macam kematangan. Beberapa hal yang kita persiapkan adalah, pertama adalah kematangan secara fisik. Insya Allah pada saat fase itu datang, biasanya kurang lebih ya, makanya di dalam tadi ya undang-undang yang diperbaharui ya, yang awalnya 16 buat wanita, lalu 19 buat pria menikah, dan akhirnya sama-sama 19 tahun, itu sebenarnya dikarenakan sudah ada kematangan fisik sebenarnya. Jadi sudah ada kematangan fisik dalam arti baik dari sisi laki-laki ataupun dari sisi perempuan untuk siap mengemban tanggung jawab. Karena kalau kita menikah ini kan berarti setelah suami istri akan jadi ayah, akan jadi ibu ya. Terutama dari sisi wanita barangkali. Pada saat sudah matang secara fisik, artinya sudah matang proses di reproduksi juga ya, proses bagaimana proses rahimnya, bagaimana yang lain-lain lah ya. Jadi artinya ini di usia-usia seperti tadi itu sebenarnya diharapkan sudah matang. Walaupun setiap manusia kan unik ya, punya tumbuh kembang yang berbeda, tidak sama. Tapi secara general di usia-usia 19, 20, 21 sebenarnya sudah matang, sudah siap gitu ya. Dan pada saat seseorang sudah memiliki kematangan secara fisik, biasanya akan bersamaan juga memiliki kematangan secara mental. Nah, apa ini? Atau orang suka katakan matang emosional atau secara kematangan emosional. Apa sebenarnya? Jadi pada saat kita mempersiapkan atau berniat memang untuk menikah, berarti kita harus mempersiapkan yang namanya kematangan emosi. Apa itu kematangan emosi? Yaitu bagaimana seseorang bisa mengendalikan, bisa mengontrol dan mengekspresikan emosinya dengan tepat. Itu yang mana ini diterima oleh orang lain dan lingkungan yang ada di situ, ya. Jadi terkait dengan kematangan emosi ini sesuatu yang terus dipelajari, tidak hanya di awal pernikahan, tapi sepanjang fase kita perkembangan dan juga rumah tangga. Ini satu PR besar sebenarnya ya, PR besar di dalam kita berumah tangga. Kenapa? Karena bisa jadi dalam kita mempersiapkan pernikahan ini bukan fokus utama. Ya, biasanya orang melihat jadi fokus yang nanti juga bisa kok gitu ya, atau nggak apa-apa sambil jalan aja gitu ya. Jadi biasanya orang menikah itu sibuk dengan urusan yang sebenarnya itu tidak perlu dipersiapkan secara butuh waktu lama ya. Kenapa? Karena terkait mungkin persiapan yang lebih ke arah mungkin persiapan gedung, persiapan apa. Padahal yang paling utama adalah persiapan mental. Karena ini prosesnya cukup panjang gitu ya. Bagaimana ada perubahan perilaku, terutama bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Biasanya akan terlihat, akan yang terbangun pada saat seseorang itu matang secara emosional adalah bagaimana seseorang punya kemandirian. Sudah mandiri secara sosial, secara emosional, sudah memiliki tanggung jawab, sudah bisa mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu empati, respek, dan yang lain-lain gitu ya. Dan ini adalah proses belajar ya. Jadi
ini tidak mudah membentuk karena memang ini biasanya diawali dari rumah, ya, dari pola asuh dan juga pembelajaran dari pengetahuan, pengalaman, ya, dan juga mungkin lingkungan sekitar yang sangat kuat memberikan dampak secara kepribadian kita. Selain kita matang secara fisik, kita matang secara mental, kita juga harus matang secara sosial. Jadi matang secara sosial artinya kita mampu membina, kita mampu menyesuaikan, menempatkan diri dengan orang lain di lingkungan sosial. Di sini dibutuhkan satu skill dalam hal keterampilan bersosialisasi, berkomunikasi. Kenapa? Karena kita dalam membangun rumah tangga, satu keluarga itu adalah komunitas sosial yang terkecil. Ya, jadi dalam dalam arti yang lain, keluarga itu sebenarnya adalah komunitas yang terkecil dalam sosial. Sehingga kita tidak berdiri sendiri, kita akan bersama-sama dengan pasangan, dengan lingkungan, untuk bagaimana membesarkan, merawat sebagai tempat fungsi dari keluarga salah satu pendidikan untuk bisa bekerja sama, ataupun juga kita harus bisa membawa bagaimana keluarga kita ini bisa jadi role model, ya, untuk keluarga kita ataupun buat lingkungan, dan Masya Allah kalau kita bisa sampai memberikan kontribusi terbaik buat lingkungan. Jadi selain kematangan tadi, mental atau emosi, kematangan sosial pun perlu kita pelajari dan persiapkan. Ditambah lagi mungkin kesiapan kita untuk mempersiapkan dari sisi finansial, gitu ya, karena tanggung jawab yang lain adalah bagaimana kebutuhan dari pasangan kita itu terpenuhi. Salah satunya kebutuhan finansial. Anak-anak yang lain-lain kan membutuhkan finansial untuk bisa diberikan dalam sandang pangan, gitu ya, dan lain-lain. Jadi beberapa kematangan ini berproses sebenarnya. Biasanya berjalan bersamaan. Beriringnya usia kronologis, ya, usia lahir biasanya bersamaan juga dengan usia kematangan psikologis, kematangan sosial. Walaupun tidak semua seperti itu. Saya katakan tadi di awal, beberapa proses bisa jadi kasuistik, beberapa individu kasuistik, tidak semuanya sama sesuai dengan tahapan perkembangan. Ada juga mungkin yang percepatan di kematangan fisik, tapi secara emosional tidak, ataupun sosial, ataupun ada yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dipersiapkan, gitu ya, dan harus dipersiapkan. Terlebih kita akan memasuki tadi persiapan berumah tangga yang sepanjang perjalanannya adalah ibadah, gitu ya. Dan Masya Allah, ya, kalau kita bicara tentang rumah tangga, di situ kita akan banyak belajar bagaimana kita berubah cara, gitu ya. Kita membuka mindset baru, kita menerima hal-hal baru, dan juga kita menjadi pembelajar yang tangguh, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang kita siapkan. Dan tadi sudah saya sekilas sedikit, di dalam rumah tangga sudah pasti akan ada peran dan tanggung jawab. Dan peran tanggung jawabnya terkait hak dan kewajiban, gitu ya. Hak kewajiban yang harus dipahami, disadari oleh masing-masing individu, baik itu pasangan istri atau calon istri atau calon suami. Kenapa? Karena ini adalah satu bentuk bagaimana pada saat kita melakukan kewajiban atau ada orang lain yang dapat menerima hak kita, ini ada satu bentuk hal yang menjadi satu, gitu ya. Jadi kalau kita mengacu pada setiap pasangan harus memenuhi, ini akan mengarahkan kepada keharmonisan sebenarnya. Jadi setiap orang memahami apa hak dan kewajibannya, peran dan tanggung jawabnya, ini sebenarnya adalah salah satu perjuangan kita untuk membangun keharmonisan, gitu ya. Insya Allah ada harmonisasi dalam rumah tangga, akan membangun ketahanan rumah tangga, dan ini kan hal yang harus terus kita pelajari, ya, kita baca, kita diskusikan, karena memang tidak hanya di awal-awal saja, karena peran tanggung jawab itu sifatnya bisa jadi fleksibel, tidak kaku, gitu ya. Contoh misalkan secara umum laki-laki itu memiliki tanggung jawab untuk bekerja di luar, gitu ya. Terus perempuan mengurus anak-anak di rumah dan yang lain-lain. Dan di perjalanan bisa jadi ini satu proses yang saling mengisi, gitu ya. Karena menikah itu kan saling mengisi. Menikah itu adalah kita mengisi kekurangan kita dengan kelebihan pasangan, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu bisa jadi peran dan tanggung jawab itu adalah
fleksibel, jadi bisa sama-sama bergantian ataupun berjalan beriringan, jadi tidak sifatnya kaku, gitu ya. Sehingga pada saat ini dilakukan, sebenarnya kita adalah membangun satu kekompakan gitu ya, membangun satu tujuan yang sama adalah menggapai kebahagiaan dan keharmonisan untuk menguatkan rumah tangga yang kita sedang perjuangkan ya. Kalau saya suka membahasakan masalah atau tantangan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan ya. Memang kenapa? Karena belajar perilaku atau belajar berubah itu adalah belajar kita berjuang bagaimana tadi ya bisa siap menerima informasi, siap menerima masukan, dan juga siap menahan beberapa hal-hal yang mungkin nggak nyaman dengan kita pada saat kita berubah. Makanya tadi kita harus mempersiapkan kematangan emosi karena tadi regulasi emosi ini sangat penting ya, sangat penting kita pelajari sebagai calon-calon pasangan nih, sahabat-sahabat muda, dan mungkin juga para orang tua yang mempersiapkan juga anak-anaknya. Kenapa? Karena tadi regulasi emosi itu tidak berbarengan dengan usia, tidak selalu begitu gitu ya. Kenapa? Karena tadi kematangan itu tidak selalu dengan usia kronologis ya. Bisa jadi banyak faktor yang mempengaruhi sehingga usia A dan B sama, tapi yang A lebih matang, tapi yang B mungkin kurang matang, misalkan seperti itu. Itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Jadi kita sepakati pernikahan itu adalah proses belajar, gitu ya. Belajar apa? Belajar berbuat baik sebenarnya. Ya, jadi kenapa belajar berbuat baik? Karena belajar itu atau mencari informasi untuk kita berubah akan lebih mudah kalau kita yang memulai ya. Banyak sekali pasangan karena saya sehari-harinya adalah psikolog konsultan pernikahan dan juga merasa rumah tangga dan lain-lain, banyak sekali keluarga datang itu dengan konsepnya adalah berharap pasangan yang berubah gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita menuntut ya, kita meminta pasangan kita berubah sesuai dengan harapan kita. Sehingga tadi kalau tidak sama dengan harapan, ekspektasi nggak sama dengan realitas, akhirnya mengalami stres ya, mengalami tertekan yang lain-lain. Kenapa? Jadi masalah akhirnya gitu ya. Dan akan lebih indah kalau proses belajar itu dimulai oleh diri kita. Kenapa? Karena kita akan lebih mudah, insya Allah, menyetel diri kita, membuat diri kita berjuang untuk bisa berubah cara gitu ya. Sebenarnya belajar itu kan dari yang nggak tahu jadi tahu gitu ya. Dari yang ini mungkin nggak tepat jadi belajar berubah tepat. Jadi makanya kalau dimulai dari kita untuk belajar berbuat baik, ini adalah satu hal yang memberikan vibe yang positif. Kenapa? Karena kita ingin tadi ya, Masya Allah ya, ingin mendapatkan pahala pastinya kalau kita dalam konteksnya belajar. Apalagi ini berusaha untuk berbuat baik untuk diri kita dan juga pasangan. Insya Allah kalau kebaikan itu kan juga akan kembali sama kita. Dan di dalam pernikahan, dalam proses belajar ini ada beberapa hal mungkin sedikit yang saya share secara umum ya, secara umum. Dan akan banyak lagi sebenarnya hal lain yang bisa kita pelajari ya. Bisa kita siapkan, bisa kita pelajari dari sekarang. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi menikah itu kan nggak ada batasnya. Menikah itu kan seperti kita naik gunung ya kalau saya ibaratkan. Jadi seperti kita mendaki suatu gunung kan dari jauh kayak indah gitu ya. Kan teman-teman yang sedang proses ta'aruf ataupun sedang mempersiapkan ke arah sana kan melihat pernikahan itu indah gitu ya. Punya mimpi-mimpi, punya harapan gitu ya. Sehingga melihat seperti gunung yang bagus kan kalau dari jauh kita kayaknya bagus gitu ya, indah. Lalu kita mendaki. Dan pada saat kita mendaki itu kan ada tantangan-tantangannya ya, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Tapi kan kalau kita mau mencapai tujuan yang indah itu kan pasti berusaha kan, pasti terus cari cara, terus belajar bagaimana bisa menggapai gitu ya. Dan dicari cara itulah sebenarnya proses belajar yang sepanjang waktu gitu ya. Jadi mudah-mudahan pada saat kita selalu melihat dan
meniatkan kalau rumah tangga ini adalah ibadah terpanjang dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dan juga ibadah ini adalah proses terpanjang dalam hidup kita, itu akan membuat kita selalu bersemangat. Untuk apa? Minimal pertama belajar dulu. Belajar buat siapa? Buat kita jadi lebih baik gitu ya. Oke, ini saya sedikit share saja beberapa terkait yang bisa kita pelajari. Pertama adalah kita bisa belajar tentang komitmen ya. Jadi kalau teman-teman biasanya mungkin membahasakan komitmen adalah satu kesepakatan, mungkin satu keterikatan gitu ya, di mana yang sebenarnya dalam menikah itu, kalau kita menikah itu kan akan banyak berubah dalam hidup gitu ya. Kenapa banyak berubah dalam hidup? Karena kita bersama dengan orang lain yang mungkin selama 19 tahun kita, atau 20 tahun atau berapa tahun pun kita bersama keluarga inti, ini kita menerima orang lain ya, menerima orang lain yang kita nggak kenal. Hanya pada saat nikah itu kita kenal semuanya. Ini kan bukan sesuatu yang mudah, dan kita akan menyamakan visi. Makanya pada saat proses menuju pernikahan ini indah dengan cara yang diajarkan oleh agama kita, dengan cara yang ta'aruf, ini Masya Allah. Kenapa? Kita sudah sesuai dengan contoh-contoh ya, sudah dengan aturan-aturan main gitu, sehingga akan membuat kita bisa sama gitu untuk menyamakan visi misi gitu ya. Jadi kalau kita insya Allah sebagai muslim, sebagai muslimah kan insya Allah visinya kan sama-sama masuk surga gitu ya, insya Allah sama lah ya, sama. Jadi berumah tangga itu sama-sama tujuannya kan mau masuk surga ya. Kalau bersama itu kan akan lebih menguatkan ya. Kalau sendiri mungkin berat waktu belum nikah, mau melakukan yang sunnah-sunnah berat gitu ya. Tapi kalau sudah rumah tangga, ada yang menguatkan, ada yang menguatkan, Masya Allah ya. Jadi akan jadi lebih bersemangat gitu ya. Jadi pada saat kita menyamakan visinya adalah Insya Allah niatnya karena Allah ingin masuk surga, mudah-mudahan ini juga, dan Insya Allah ya kita harus optimis, ini membuat kita menguatkan di misi kita adalah semua aktivitas itu jadi ibadah. Dan ini menguatkan kita pada saat kita bertemu dengan tantangan-tantangan, bertemu dengan perjuangan-perjuangan yang masih harus terus dilakukan, sehingga pada semua nilainya ibadah, konflik-konflik yang ada ataupun hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, itu kita niatkan ibadah, semoga membuat kita jadi lebih ridho ya, lebih lapang dada. Jadi menyamakan visi misi. Nah, di awal perlu tuh membangun ada komunikasi ya, mungkin melalui proses ta'aruf itu nyamain gitu ya pola keluarga bagaimana yang diharapkan gitu ya. Bahkan boleh sampai yang detail-detail saya pikir boleh ditanyakan gitu ya. Bagaimana kalau nanti istri bekerja, itu boleh aja kalau menurut saya ya. Kan kita proses untuk saling mengenal. Bagaimana kalau pada saatnya akhirnya mungkin rumah tangganya karena pekerjaan kita harus LDM misalkan gitu ya, long distance marriage atau yang lainnya, itu silakan dibangun untuk menyamakan visi yang insya Allah kalau visinya itu adalah ibadah, insya Allah ini akan sama ya. Jadi bukan jadi nggak apa, nggak pas, nggak sama, akhirnya nggak jadi gitu, nggak ya. Jadi itu hanya untuk saling memahami ya, saling memahami. Dan juga ada komitmen yang harus sepakati bersama dengan dengan pasangan atau dengan calon kita pada saat mungkin ta'aruf atau kita belum ada pasangan pun, adalah kita sepanjang hidup belajar gitu ya. Jadi pada saat kita sepanjang hidup belajar, pada saat belajar nggak bisa, coba lagi. Pada saat belajar gagal, bangkit lagi gitu ya. Jadi belajar tangguh. Kenapa? Karena ya ada orang belajar langsung bisa ya. Mungkin ada yang terseok-seok, ada yang cepat. Pokoknya intinya konsepnya adalah belajar, gitu ya. Belajar sepanjang hidup. Artinya belajar berubah menuju kebaikan sepanjang hidup. Karena fasenya akan berbeda tuh. Di awal pernikahan, di mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sepanjang waktu kita menikah sebenarnya belajar. Ya, belajar dengan orang yang masih muda bersama kita, mungkin masih 20-30 tahun. Beda lagi kalau udah sama-sama menua bersama, misalkan gitu ya, anak-anak sudah remaja, anak-anak atau kita sudah punya cucu, itu belajarnya dengan hal yang berbeda lagi. Jadi kalau semua dengan belajar ya dijalani insya Allah dengan bahagia.
gitu ya. Jadi komitmen, kita belajar bagaimana membangun komitmen. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita belajar untuk bisa openness. Jadi openness itu belajar pada saat kita nanti mempersiapkan rumah tangga ataupun yang sedang menjalankan rumah tangga, insya Allah sama saja ya. Artinya yang kita persiapkan dan terus pelajari adalah bagaimana kita ada keterbukaan. Ya, kita keterbukaan untuk tentang diri kita, tentang hal-hal yang ada pada pasangan kita. Ini dibangunnya melalui komunikasi. Ya, jadi kita bangun namanya komunikasi efektif. Mungkin tambahan lagi efektif, persuasif ataupun komunikasi produktif gitu ya. Jadi bagaimana intinya pesan yang kalau komunikasi efektif itu bagaimana pesan itu sampai gitu ya. Komunikasi itu intinya bagaimana memberikan pesan. Pesan itu sampai kepada orang lain ya, mungkin dalam konteks ini pasangan untuk apa? Untuk bisa diterima pasangan kita dengan cara yang baik gitu ya. Kita sampaikan pesan dengan cara yang baik dan diterima dengan cara baik dan nyaman gitu ya. Dan mungkin kalau bisa sangat lebih jauh lagi bagaimana komunikasi yang diberikan itu adalah komunikasi yang selalu memberikan sugesti positif ya, membangun ya, memotivasi yang lain-lain. Jadi di dalam rumah tangga ini jadi kunci sebenarnya komunikasi itu. Saya banyak menangani berbagai klien itu kunci sederhana. Ternyata berdialog gitu ya. Dialog itu bicaranya mungkin mudah-mudah aja lah. Mudah-mudah gampang atau mudah-mudah sulit ya. Saya ingin mencoba melihat komunikasi ini adalah bab yang harus terus kita pelajari gitu ya. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang yang berbeda kan. Beda suku, beda keluarga, beda pendidikan, bisa jadi beda pola asuh, beda kesukaan, segala macam berbeda. Dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, ini membuat kita tahu cara gitu. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita respect kepada orang lain. Di dalam hal ini adalah pasangan kita. Dan ini harus terus diperbaharui komunikasi ini. Dan di dalam openness ini juga dibutuhkan juga ada namanya asertif gitu. Jadi bagaimana kita terbuka, spontan menyampaikan kepada lawan bicara kita untuk hal-hal yang memang kita harapkan, kita inginkan dalam cara yang baik ya. Jadi tidak mengintimidasi ataupun agresif, tapi kita terbuka gitu ya. Jadi jangan pakai bahasa banyak ibu-ibu khususnya ya. Saya tidak mengkotakkan, tapi pengalaman memang banyak sekali ibu-ibu cerita gitu ya. Ternyata banyak yang berbeda gitu dalam komunikasi itu. Ibunya senang cerita, istri senang cerita, suami pasif misalkan gitu ya. Sehingga akhirnya pakai bahasa diem-dieman. Kan dalam komunikasi itu kan tidak hanya bahasa verbal, tapi gestur, intonasi ya, terus juga banyak yang lainnya yang mempengaruhi gitu sehingga ini pun perlu dipelajari sehingga pada saat kita terbiasa membangun komunikasi dalam keluarga kita akan terbiasa juga mendapatkan feedback sebenarnya saling bernasihat saling menguatkan dengan diskusi dengan memberikan support gitu feedback ini sangat baik buat pasangan suami istri jadi rutinlah untuk melakukan komunikasi berkala secara mendalam gitu ya lakukan rapat keluarga antara suami istri dengan anak-anak kalau nanti sudah ada. Kenapa? Karena ini yang menguatkan bonding. Jadi pada saat kita terbuka berkomunikasi, ini jadi membangun satu koneksi gitu ya. Satu hubungan yang menguatkan kita untuk sama-sama belajar tadi ya. Belajar menerima, belajar siap dengan perubahan dan yang lain-lain ya. Jadi itu adalah siap belajar openness. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari selain komitmen openness adalah bagaimana kita proaktif. Nah, pada saat kita mencintai, pada saat kita membangun rumah tangga, paham hak kewajiban, ada yang harus juga kita perhatikan bagaimana kita memuliakan pasangan ya. Bagaimana kita lebih mengutamakan ini ya dalam konteksnya berhubungan pasangan. Kenapa? Karena kita harus peka untuk memberikan kebutuhan pasangan sebelum beliau meminta. Ini baik buat
laki-laki atau buat perempuan ya. Jadi kita harus punya kepedulian, punya kepekaan untuk melihat apa sih yang dia butuhkan dari kita gitu. Jadi nggak perlu nanya dulu ya, walaupun mungkin kalau awal-awal kita pasti tanyakan kamu sukanya apa, butuhnya apa gitu, yang lain-lain. Tapi di perjalanan rumah tangga kita sudah hafal kan. Jadi kita siap memberikan kita. Jadi siap memberi. Cinta itu kan siap memberi ya. Siap memberi. Kenapa? Karena tadi ada satu kebahagiaan pada saat kita bisa memberikan. Jadi silakan kita peka untuk bagaimana memberikan kebutuhan pasangan, proaktif untuk memulai ya, nggak hanya memberi dalam bentuk kebutuhan, tapi kita pun proaktif untuk misalkan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal-hal yang perlu diselesaikan, jangan pasif menunggu, tapi lebih baik kita inisiatif, kita cepat tanggap gitu ya. Kenapa? Karena memang siapa yang lebih dulu untuk memulai menyelesaikan sebenarnya itulah cara untuk bagaimana memulai kebaikan gitu ya. Terus ada lagi juga kita perlu belajar memberdayakan. Jadi pada saat kita berpasangan atau kita menikah bukan berarti kita jadi tidak bisa berkembang. Nah, ini ada hal yang mungkin saya banyak sekali mendengar. Sebelumnya aktif tuh kalau sebelum nikah, tapi kalau udah nikah sibuk dengan urusan-urusan yang masih bisa di-manage sebenarnya ya. Akhirnya merasa gagal sebagai istri, merasa gagal sebagai suami dan yang lain-lain gitu ya. Nah, inilah dimana kita belajar memberdayakan pasangan. Memberdayakan itu artinya melihat, kita mengobservasi, kita mengevaluasi kira-kira apa sih yang menjadi potensi pasangan. Baik itu potensi secara sikap, karakter, ataupun skill, ataupun juga dalam bentuk profesi lainnya yang itu kalau kita support atau kalau kita berikan jalan, bahkan mungkin ridhonya kita kepada pasangan melakukan itu, ini akan jadi satu kebaikan buat semua gitu ya. Jadi ini perlu kita pelajari bagaimana memberdayakan pasangan gitu ya. Dengan kita memberdayakan pasangan sebenarnya membuat kita tumbuh gitu. Kita tumbuh, kita berkembang, insya Allah banyak keberkahan. Kenapa? Karena kita bisa jadi banyak manfaatnya. Ya banyak manfaatnya baik suami ataupun istri banyak manfaatnya untuk keluarga dan juga untuk lingkungan sekitar gitu ya. Jadi silakan saling belajar, mengobservasi, belajar, mengamati tentang potensi apa atau hal-hal apa yang bisa kita kembangkan untuk pasangan kita sehingga kita bisa support ya. Lalu setelah proaktif itu kita juga belajar ikhlas. Nah, ini bab bagaimana kita lapang dada, bagaimana kita ridho ya. Beberapa individu yang mungkin belum mempersiapkan kematangan dari sisi fisik, intelektual, emosi ataupun sosial ini kadang-kadang ada hambatan di sini, ada tantangan di sini ya. Insya Allah kalau kita ikhlas pernikahan ini niatnya karena Allah gitu ya, sehingga apapun juga yang Allah berikan dalam kita mengarungi pernikahan, insya Allah baik ataupun tidak kita ridho gitu ya, kita terima dalam bentuk kebaikan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengacu ke sini, ini akan membuat kita lelah. Kenapa lelah? Karena setiap waktu kita isi diri kita dengan emosi-emosi negatif. Emosi-emosi yang penuh dengan rasa marah, penuh rasa kecewa, penuh dengan rasa menyesal gitu ya, ataupun dendam. Dan ini bisa sangat mengganggu sekali, bahkan bisa jadi membuat gangguan-gangguan secara kesehatan mental ya, dan juga gangguan kesehatan fisik. Kenapa? Karena kita belum berdamai dengan diri kita, gitu ya. Makanya ini perlu kita kuatkan bagaimana kita berdamai dengan rasa yang kita miliki, gitu ya. Dan ini kita berikan satu cara kita untuk bagaimana kita mengeluarkan emosi-emosi negatif itu melalui proses memaafkan. Ya, suami istri itu pastilah banyak
gesekan. Pastilah banyak hal-hal yang satu duanya nggak nyaman, pasti banyak. Kenapa? Karena orang yang melihat kita dan mungkin tahu paling banyak tentang kita ya keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kenapa? Karena interaksinya kan intens ya, interaksinya bersama terus, dan juga kita nggak bisa pura-pura kan, kita nggak bisa selalu menjaga kalau kita seperti ini seperti ini. Kenapa? Karena memang bersama gitu ya, sehingga pastilah banyak hal-hal yang membuat tidak nyaman ya, dan ketidaknyamanan ini mungkin ada beberapa orang menyimpan gitu ya, tidak mengekspresikan yang lain-lain, dan ini membuat satu apa istilahnya gunung es gitu yang bisa jadi meledak. Makanya belajar memaafkan itu bisa dimulai dari sekarang. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan pasangan, anaknya kalau kita sudah menikah. Belajar di sekarang. Dan memaafkan itu adalah satu bentuk tadi, memutus sebenarnya rasa-rasa tidak enak dan membuang emosi-emosi yang negatif. Gitu. Dan berikutnya, pada saat kita memberi, ya konsep yang tadi memberi itu kita nggak harap balasan. Jadi kita memberikan itu insya Allah karena buat beribadah gitu, karena Allah gitu ya. Jadi apapun juga yang kita terima sebagai bentuk respon setelah kita lakukan stimulus, ya itu adalah satu bentuk ibadah. Jadi kita nggak usah jadi baperan ya, nggak usah nuntut maunya begini. Misalkan mungkin kita sudah melakukan yang terbaik buat pasangan, buat anak-anak, tapi kenyataannya responnya diam aja, responnya biasa aja. Nah ini banyak juga yang membuat akhirnya baperan. Nah, kalau sudah baperan jadi mati rasa tuh. Udah, kalau sudah mati rasa sulit bagaimana menggapai kebahagiaan ya. Kenapa? Karena tadi nggak memaafkan, mati rasa, akhirnya ada gencatan, nah segala macam. Ini juga sesuatu yang harus kita pelajari bagaimana dimulai dari sekarang untuk ikhlas ya. Lalu ada lagi yang bisa kita pelajari adalah supel. Nah, supel ini adalah bagaimana kita belajar memahami perbedaan. Laki-laki dengan perempuan berbeda. Dari sisi otak, dari yang mempengaruhi ke sisi komunikasi, ke cara mengambil keputusan, ke cara bagaimana membahas sesuatu ini berbeda, gitu ya. Jadi penting juga teman-teman belajar. Banyak lah ya, saya pikir banyak buku-buku tentang bagaimana otak laki-laki, otak perempuan gitu ya. Poinnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena berbeda itulah teman-teman menikah untuk saling mengisi ya, dan mungkin perbedaan yang sangat terasa oleh perempuan biasanya laki-laki itu nggak peka, laki-laki itu nggak kurang sensitif terkait kita. Oh iya, Allah desain begitu. Kalau laki-laki itu terlalu peka, terlalu sensitif, wah banyak pikiran tuh, banyak yang dipertimbangkan, akhirnya nggak tegas, nggak berani. Jadi desainnya kayak gitu gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi dari sisi yang positif untuk saling mengisi. Gitu ya. Kenapa? Karena terkait bagaimana laki-laki yang akan jadi suami dan juga jadi ayah ini bisa memberikan kepekaan, bisa memberikan afeksi yang lain-lainnya kepada istri dan anak-anak. Ini tinggal nanti saling mengisi saja gitu ya. Terus juga mungkin dari sisi tadi ya, perempuan yang suka bicara, banyak ribu kata, mungkin bisa jadi lebih gitu ya. Laki-laki yang seperlunya saja 7.000 8.000 kata, ini pun bisa jadi gesekan atau tantangan yang harus kita pelajari dari sekarang gitu ya. Dan perbedaan-perbedaan yang ada itu sebenarnya membuat kita jadi kaya informasi gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita jadi supel, oh iya suami aku beda. Belum lagi mungkin kalau ngambil keputusan, kalau perempuan bercerita, suami inginnya langsung ada problem solving. Kalau perempuan hanya ingin dengar. Nah itu kan kayak gitu-gitu kan perlu belajar tuh. Laki-laki mendengar istrinya cerita, terus perempuan belajar bagaimana bersabar ya. Kalau mungkin suaminya belum siap mendengarkan, atau banyak hal yang bisa kita pelajari. Silahkan pahami perbedaan yang ada. Tidak hanya dari sisi otak laki-laki perempuan, tapi perbedaan suku, ya, perbedaan budaya yang ada. Karena kan masing-masing terbentuk dari pola budaya yang berbeda-beda. Ini semua silakan jadi informasi yang bagus, jadi satu wawasan yang banyak kita akan bisa pelajari. Yang mana perbedaan itu membuat kita empati, membuat kita jadi merasakan seperti yang dia rasakan, belajar lebih respect, belajar lebih peduli gitu ya. Dan ini adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena juga kita jadi belajar untuk menurunkan ego kita.
untuk belajar bagaimana tidak selfish, tidak egois, bagaimana untuk juga belajar untuk melihat dari sisi pandang pasangan, gitu ya, bukan hanya dari sisi pandang kita. Karena kalau menikah itu bukan saya, bukan aku, tapi kita, gitu ya. Kita itu artinya berdua. Jadi saya dan kamu jadi kita, gitu. Makanya ini perlu juga belajar dari sekarang. Dan yang terakhir, bagaimana teman-teman mempersiapkan namanya belajar syukur, ya. Jadi senantiasa berdoa nih. Biasanya kalau yang belum mendapatkan pasangan atau jodoh ini sibuk banget nih doanya ya. Masya Allah ya. Allah sibuk menerima doa teman-teman, dan ini tidak hanya di awal. Jadi sepanjang kita hidup berdoa ya, dari awal pernikahan terus selanjutnya berdoa ini menjadi kunci kita untuk eh, kita tadi ya memohon pada Allah ya. Hanya kepada Allah kita berserah untuk bagaimana selalu mendoakan ya, mendoakan diri kita, pasangan, keluarga dan lain-lain, dan semoga Allah berikan pernikahan ini sakinah mawaddah warahmah, memberikan kebahagiaan yang harus diperjuangkan, dan berikan banyak kebaikan karena kita visinya sama-sama ke surga. Dan juga kita mencoba bersyukur itu adalah merubah paradigma. Jadi pada saat ada sesuatu yang nilainya negatif, kita bisa melihat merubah paradigma itu dari sisi kita yang positif. Gitu. Ini bukan yang mudah, bukan hal mudah pada saat kita mengalami atau kita melihat hal-hal negatif, tapi kita merubah paradigma itu menjadi sesuatu positif buat kita. Itu prosesnya besar sekali, panjang sekali, tapi apa? Tidak ada hal yang tidak mungkin ya kalau kita bisa pelajari gitu. Oleh karena itu banyak hal yang tadi saya sharingkan sedikit ini semua berproses ya, berproses, dan tadi kembali ini semua bukan hanya karena faktor usia ya, atau tadi ya pernikahan muda itu kan umumnya diidentikan dengan usia ya, tapi ini sebenarnya proses bagaimana belajar. Kalau orang yang mau belajar atau jadi pembelajar tangguh, insya Allah kematangan ini akan dimiliki dan terus berjalan menjadi semakin matang ya. Tapi kalau kita tidak semangat, tidak ingin banyak belajar, dan mungkin karena belum paham ilmunya yang lain-lain, sehingga tadi ya sangat sempit sekali tentang konsep pernikahan, sehingga tujuan yang akan kita capai itu tidak akan tercapai ya, terutama adalah bagaimana kita membangun kebahagiaan, bagaimana kita menuntaskan pernikahan ini sampai ke visinya atau masuk surga. Jadi teman-teman, sahabat muda, teman-teman para orang tua yang sedang mempersiapkan proses pernikahan, eh, boleh kita mensugesti diri sendiri, boleh dan mungkin sebaiknya kita mengafirmasi diri sendiri untuk banyak belajar. Dengan kita banyak belajar ilmu, dengan kita belajar cara diskusi, ini membuat kita terbuka sebenarnya wawasannya ya. Jadi kalau ingin menikah itu banyak baca buku, banyak diskusi, banyak ikut-ikut kayak gini nih webinar. Terus juga Masya Allah apalagi ini ada kelas-kelas pranikah. Ini buat apa? Buat kita sebenarnya belajar. Karena tadi pernikahan itu adalah sepanjang jalan itu ibadah. Bagaimana ibadah ini bisa baik, bisa diterima Allah, ya kita bisa pelajari, mesti punya ilmunya untuk bisa beramal kan. Makanya semangat untuk bagaimana belajar banyak hal, semangat bagaimana untuk menjadi lebih baik, sehingga pada saat kita berusaha terus nih, bagi teman-teman sahabat muda yang mungkin eh, sudah pingin banget menikah karena memang sudah masuk di fase harus mungkin udah saatnya aku menikah gitu, udah yakin banget, belajar gitu ya, belajar memperbaiki diri, belajar tadi membangun kematangan secara intelektual, secara emosional, secara sosial. Kenapa? Karena nggak rugi gitu. Kenapa? Karena kita kan nggak ada yang tahu kapan itu Allah kasih pasangan buat kita, tapi belajar itu buat kita akan rasakan manfaatnya, selain buat diri, orang lain akan merasakan gitu ya. Makanya silakan banyak belajar, banyak perbaiki diri, dan bagi sahabat-sahabat muda yang dalam konteksnya orang tua, seringlah berdialog, seringlah terbuka untuk membangun komunikasi. Karena kadang-kadang kita nggak tahu frame anak muda dengan frame kita yang generasi X barangkali atau baby boomer nggak sama dengan generasi milenial atau Y yang mungkin dari kiat-kiat menikah, motivasi menikah atau memilih pasangan itu samakan frame-nya dari sisi agama kita. Sehingga pada saat kita samakan frame ini ke anak-anak, sehingga anak itu akan melihat orang tuanya itu
proaktif juga ya. Jadi jangan menunggu kapan ya cerita anak mau nikah, jangan, kita proaktif tanyakan, kamu sudah siap menikah, kamu sudah siap dengan tanggung jawab. Nah, kita membuka diri sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk memulai sesuatu yang mungkin jadi sensitif untuk beberapa orang, tapi saya pikir ini adalah periode yang akan kita lalui. Bagaimana kita belajar bersama hidup berumah tangga. Oleh karena itu, orang tua memulai untuk inisiatif membuka komunikasi ya, karena mungkin anak muda sekarang butuh jemput bola dari kita ya, dan anak-anak muda juga harus siap untuk bercerita ya, membagi tentang apa motivasi menikah, bagaimana penguatan dalam menikah dan yang lain-lain. Gitu barangkali ya. Insya Allah itu adalah beberapa hal dari sisi psikologi untuk bagaimana kita menguatkan dalam pernikahan itu untuk bisa sama-sama mendewasakan ya, sama-sama bisa mengemban tanggung jawab, bisa mengemban hak kewajiban untuk sama-sama menuju ke tujuan pernikahan yang berbahagia, insya Allah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.